Oke, kembali lagi dengan saya, Marga Risma. Di kesempatan hari ini, saya akan coba jelaskan bagaimana fitur surface editing, terutama fokus untuk perbaikan surface. Jadi, kita langsung saja fokus di surfacing. Di surfacing itu sebenarnya ada cukup banyak menu editing yang kita bisa gunakan ya. Salah satunya menu toolsnya cukup banyak, ada smart surface, extrusion, revolution, block cylinder, cone, spare, torus, prints, plane, ya, grouping, fillet, draft, angle, lalu split, extend, ya, extend surface, rip capping, nutup area surface yang kecil, ya, lalu juga tooling yang kita bisa aktifkan semuanya. Tetapi untuk editing terakhir, ketika kita menggunakan program tooling untuk potong, misal selection untuk potong surface, cut, point atau tarik surface, ya seperti ini, kita mau tarik, ya, lalu kita mau open dan sebagainya, itu terkadang surface yang kita punya itu tidak bisa kita lakukan edit secara langsung. Misal kita mau extend surface-nya seperti ini, gitu ya. Itu tidak semudah yang beberapa yang kadang-kadang kita tidak bisa melakukan extend surface. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan editing surface di 3 pertemuan surface terutama, ya seperti ini, di 3 pertemuan surface. Nah, ini bagaimana kita bisa merapikan, bisa menutup area ini dan juga area atas ini sehingga kita bisa mendapatkan surface yang bagus. Oke, tentunya saya akan ambil lebih mudah ketika saya ingin memperbaiki area sini. Ini dengan radius, ya. Ini dengan radius, ya. Dengan tidak nyambung, sehingga paling tidak saya harus membongkar ini untuk mau tarik. Misal saya ingin area surface ini poinnya ini tidak bisa, ya. Karena kenapa? Sebenarnya surface itu dia mempunyai lembar awal sebelum kita lakukan pemotongan, sehingga ketika kita melakukan editing point di sini kita tidak bisa menarik, ya, tidak bisa menarik karena ini sudah terpotong, sehingga kita harus mengembalikan ke menu surface awal, sehingga kita bisa gunakan namanya surface trim region editing, ya. Dengan surface trim region editing ini akan ada tools baru yang kita bisa gunakan semuanya. Saya kasih contoh. Untuk kita bisa membuka surface tersebut, kita bisa select, ya, select all boundaries. Boundaries itu yang warna biru, ya. Jadi artinya ini adalah surface awal, surface yang sudah terpotong. Surface awalnya kita ingin balikan, kita bisa select secara manual seperti ini, atau kita bisa gunakan select all boundary sehingga terselect. Dan yang paling kanan, ya, yang paling kanan kita bisa delete sehingga kita akan bisa mendapatkan surface utamanya. Nah, di sini di surface utamanya baru kita bisa gunakan edit untuk tarik dan sebagainya, ya, seperti itu. Lalu sekarang saya ingin melakukan editing dengan surface ini, gitu ya. Tentunya karena ini saling bersinggungan, saya cukup melakukan dengan menggunakan pemotongan, ya. Di sini ada section, kita bisa ambil section sehingga terpotong. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa pemotongannya cukup sempurna karena saling bersinggungan. Itu juga bisa gunakan next solution. Tetapi ada satu hal di mana karena sisi potongnya itu kecil di sini, sehingga kita tidak bisa sekaligus menjangkau untuk surface yang atasnya. Padahal sebenarnya ya, pakai smart surface saja bisa, cuman dia agak kurang bagus ketika dengan ada 2 surface. Bagaimana saya ingin ini dan ini dalam satu surface? Cukup mudah, kita bisa kembalikan ke surface trim region editing, kita delete, ya, delete curve tadi, lalu kita bisa gunakan namanya recreate, ya. Di recreate ini kita bisa klik sehingga dia akan ada boundary yang kita bisa recreate ulang untuk prosesnya.
ya, di sini. Oke, kita bisa select ini, urutkan ini ke atas, sehingga kita tinggal klik tanda save, lalu kita tinggal centang, lalu ini kita bisa lihatkan untuk reverse boundary, sehingga pandangannya akan ke samping, sebaliknya itu tinggal kita tutup, sehingga kita bisa melihat dari pertemuan ini kita bisa dapatkan satu surface sehingga bisa lebih bagus untuk hasilnya. Oke, lalu kita bisa lihat untuk case yang kedua, kita bisa hidden terlebih dahulu. Untuk case yang kedua, kadang kita bisa menemukan masalah di overlap surface dan radiusnya di sini nih, cornernya ya. Nah, terkadang kita tidak bisa melakukan pemotongan antara surface atas dan juga bawah agar pertemuan surface-nya smooth, karena ini ada overlap ya, sehingga tidak bagus. Nah, caranya dengan menggunakan surface trim region editing, kita bisa mengambil terlebih dahulu untuk kurva ini, itu kita bisa maksudnya tulang ini kita bisa jadikan kurva. Jadi klik kanan, kita bisa convert to wireframe ya. Dari convert to wireframe saya mendapatkan satu wireframe. Dari wireframe ini saya bisa melakukan perlakuan editing. Karena kita membahas ini dengan menggunakan surface trim region editing, saya akan menggunakan surface trim region editing untuk melakukan pembuatan curve sesuai dengan batasan kurva yang sudah saya buat ini ya. Pertanyaannya, apakah lebih mudah untuk kita bisa langsung potong? Ya betul, saya bisa gunakan section. Tapi pada kondisi ini saya coba akan jelaskan bagaimana kita menggunakan cara lain editing terakhir ketika kita tidak bisa melakukan pemotongan dengan selection ya. Caranya kita bisa gunakan untuk surface region trim region editing. Kita bongkar terlebih dahulu untuk surface-nya. Lalu di menu trim region editing itu ada dua opsi. Yang opsi yang atas adalah tampilan untuk kita bisa melakukan edit recreate, lalu juga reverse boundary ya, atau explode untuk surface-nya. Nah, kita bisa pilih untuk yang bawah. Di yang bawah ini kita bisa masukkan kita bisa pilih create P curve from wireframe. Artinya kita bisa ambil wireframe yang sudah kita select. Artinya dari referensi dari radius kita tinggal select. Di sini ada wireframe, kita bisa masukkan itu ya. Dia bisa menggunakan view normal atau dengan biasa di situ. Oke, saya ulangi, klik kanan surface trim region editing. Begitu kita ambil ya, di sini ada kita lihat ada kurva. Pada kurva ini kita bisa ambil untuk kita bisa gunakan misal ekstrak atau view normal. Kita tinggal oke. Lalu kita kembali lagi ke menu atas untuk kita bisa gunakan recreate. Artinya tadi kita ekstrak ya, kurva yang sudah kita copy dari radius tadi tinggal kita ekstrak. Baru kita bisa gunakan untuk recreate pembuatan surface yang tadi sudah kita buat ya. Sudah kita tinggal save, kita exit seperti ini ya. Hingga kalau kita tinggal lihat untuk Ctrl L nya, hingga untuk pertemuan ini dia akan lebih smooth ya. Ulangi lagi surface trim region editing, saya bongkar semua, saya ambil untuk kurvanya ya. Di sini kita klik ini dulu, baru kita klik kurvanya ya. Klik kurva, oke, baru kita tinggal untuk buat recreate ya. Kita ambil yang paling atas, lalu tinggal kita save ya, sehingga pertemuan antara corner satu surface ke surface yang lain akan lebih bagus dan lebih smooth ya, karena menggunakan referensi dari radius tadi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat untuk area sini, ini juga ada pertemuan yang overlap, sehingga kita bisa mengambil salah satu, sambil ambil ini
lalu saya bisa convert to wireframe, hampir sama. Kita bisa bongkar lebih dahulu untuk surface trim region editing. Situ kita langsung klik untuk opsi yang kedua, kita klik untuk ini, kita bisa masukkan surface-nya, kurvanya. Baru kita bisa lihat di sini dia akan membentuk. Lalu ada satu hal yang kita bisa gunakan di sini, ya. Ada menu gambar tangan, kita bisa extend. Jadi di sini kita bisa extend untuk end, start, ya, start di sini atau dua-duanya, untuk bisa mempertemukan kurva yang baru yang tegak lurus, ya. Tinggal kita apply, tinggal kalau sudah kita tinggal kembali ke menu pertama, lalu kita tinggal recreate, sehingga di sini akan bertemu untuk satu kurva. Nah, seperti ini, tinggal kita save, kita tinggal cek, sehingga kita bisa mendapatkan 3 pertemuan surface, ya, 1, 2, 3, bahkan 4 untuk yang bawah dengan cukup mudah dan juga cukup cepat dengan surface trim region editing di PowerShape. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.